Ya, kembali lagi dengan saya Remo Adi Pradana di kampus virtual Fedi Arifin. Di sesi ini kita akan membahas contoh kasus brand image yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Saksikan di sini. Ya, jadi kawan-kawan, di sesi sebelumnya kan kita sudah membahas masalah brand image secara konseptual seperti apa dan beberapa contoh yang mungkin relevan di dunia global. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan untuk membahas contoh di lokal regional Indonesia itu brand image seperti apa ya pembangunannya yang menarik dan contoh kasusnya. Nah, kali ini kita akan membahas brand image yang mungkin kita ambil contoh kasusnya Lawless Burger Bar. Jadi Lawless Burger Bar ini merupakan pengembangan bisnis dari usaha yang namanya Lawless. Lawless ini merupakan usaha yang bergerak di bidang clothing. Di situ dia clothingnya membawa nafas-nafas musik, motor, dan sesuatu yang mencerminkan maskulinitas. Nah, nafas ini yang dibawa ke lini bisnis barunya. Nah, perubahan atau penambahan sisi bisnis ke food yang tercermin dari Lawless Burger Bar ini merupakan sebuah upaya yang kita katakan sebagai diversifikasi bisnis, di mana sebuah usaha untuk menambah pasarnya dia mengeluarkan produk baru atau lini usaha baru untuk menangkap pasar yang tidak mungkin ditangkap di usaha yang sebelumnya. Itu yang namakan business diversification. Nah, untuk kasus Lawless dan Lawless Burger Bar itu adalah diversifikasi yang unrelated. Diversi unrelated itu apa? Penjelasannya ada di sini. Nah, PR-nya adalah bagaimana perusahaan yang dulunya bergerak di clothing dengan nafas-nafas musik, motor, dan maskulinitas itu membawa nafasnya itu ke makanan. Kita mulai membahas masalah brand image Lawless Burger Bar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa pembangunan brand image bisa melalui simbol, logo, atau tagline atau kombinasi dari keduanya untuk menyampaikan pesan apa sih yang akan kita sampaikan di brand kita. Nah, di logo Lawless ini teman-teman bisa lihat saya memaknainya ada dua komponen sih yang utama. Pertama, logo spike-nya yang di atas burgernya ini, kemudian ada lelehan cheese di bawahnya. Nah, spike ini sebenarnya merepresentasikan sesuatu yang musik juga masuk karena spike itu simbol punk. Di sisi lain, maskulinitasnya juga tercermin di spike-nya. Karena makanan, hal yang tidak bisa luput dari makanan, dia harus menjelaskan deliciousnya atau sisi kelezatan dari makanannya yang tercermin dari lelehan cheese-nya ini. Ditambah lagi fontnya ini juga bukan font yang fontnya juga merepresentasikan sesuatu yang maskulin kalau saya lihat ya dari pilihan fontnya. Nah, desain produknya pun cukup menarik di sini yang menambah kesan bahwa seluruh burger ini adalah selain dia mencerminkan sesuatu yang maskulin, tapi dia tetap lezat untuk dimakan. Ya, itu tadi masalah logo dari Lawless Burger Bar. Nah, bagian selanjutnya adalah outlet atau gerai. Kalau di episode sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan masalah bread talk yang aromanya itu untuk mengundang orang datang ke gerainya. Kalau di Lawless treatmentnya berbeda, bukan bau yang mereka jual, tapi apa? Tapi ambience, suasana ketika teman-teman makan di sana. Teman-teman kalau ke Lawless Burger akan merasakan ambience yang berbeda ketika makan burger. Yang berbeda jauh sekali ketika teman-teman makan burger di McDonald. Karena ketika di Lawless teman-teman akan memakan burgernya sambil ditemani musik-musik yang keras. Sesuatu yang mungkin cuma Lawless yang melakukan hal ini. Itu yang membuat Lawless menjauhkan diri dari pesaing-pesaingnya melalui ambience yang mereka bangun di outletnya. Selain dari musik, tata letaknya, hiasan-hiasannya itu sesuatu yang menyimbolkan maskulinitas iya, musik iya, ya sesuatu yang fun juga iya. Jadi kalian akan mendapatkan suasana memakan burger yang berbeda jauh dibanding dengan gerai-gerai burger yang lain. Itu akan sangat cocok buat teman-teman yang suka musik keras. Komponen selanjutnya yang kita bahas adalah masalah pricing dari Lawless Burger Bar. Nah, pricing Lawless Burger Bar itu 70.000 ke atas. Itu menyiratkan bahwa segmen mereka adalah menengah ke atas. Di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan masalah strategi pricing yang terrepresentasi di contoh kasus Lexus. Teman-teman bisa cek linknya di sini. Karena sebenarnya pricing ini tidak hanya menunjukkan segmen apa yang mereka pilih, tapi
kualitas dari produk yang mereka tawarkan. Harga pasti berhubungan dengan ekspektasi konsumen, dan ekspektasi konsumen itu harus dijawab melalui kualitas produknya. Kalau teman-teman lihat di akun media sosial Lawless, teman-teman bisa lihat daging dari Lawless Burger itu tebal-tebal, kejunya itu leleh dan sangat lezat, dan banyak lagi burgernya tuh rame lah, nggak cuma daging, keju, dan bun, tapi ada komponen lain sesuai dengan menu yang teman-teman pilih. Itu menunjukkan bahwa harga ini sebenarnya digunakan Lawless untuk menunjukkan keseriusan mereka membuat sebuah burger. Kalau teman-teman mau makan burger yang serius, ya burgernya Lawless. Nah, komponen selanjutnya ini cukup menarik, yaitu kalau saya mengkategorikannya di komponen gimmick ya, karena mereka memberi nama produk mereka itu nama-nama musisi band yang legendaris, seperti contohnya Burger Sabat, Lemmy, dan yang terbaru itu AC/DC. AC/DC ini menurut saya cukup menarik perhatian karena baru kemarin mereka perkenalkan produknya, di mana burger hanya dengan keju aja sebenarnya isinya, tapi itu terlihat sangat lezat. Nah, penamaan ini sebenarnya menguatkan image dari Lawless Burger Bar yang musik dan laki sangat maskulin itu tadi, dari pemilihan nama, karena nama itu sangat erat di konsumen, karena konsumen akan memesan berdasarkan produk itu berdasarkan namanya kan. The Lemmy, kemudian AC/DC, Sabat, itu kan sesuatu yang ikatannya dekat sebenarnya dengan konsumen, karena konsumen akan menyebut nama itu berulang kali, dan itu sebenarnya menguatkan image bahwa Lawless Burger Bar ini adalah burger bar yang nafasnya itu musik, karena dari namanya itu sangat dekat sekali dengan industri musik, terutama musik yang keras. Ya, jadi keempat komponen tadi, dari logo, outletnya, kemudian pricingnya, dan gimmicknya, ketika dipadukan itu yang membuat Lawless berhasil membangun brand image-nya. Brand image apa? Burger yang memiliki nafas musik dan maskulin. Nah, memadukan keempat komponen ini bukanlah hal yang mudah memang. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan untuk memadukan antara keempat komponen ini sehingga bersinergi dan menjadi rumusan yang efisien dan efektif ketika teman-teman ingin membangun brand image produknya. Nah, contoh dari Lawless Burger Bar ini saya rasa bisa memudahkan teman-teman kira-kira ketika kalian ingin mereplikasi bagaimana caranya. Nah, itulah maksud dari tujuan pembahasan dari video ini. Nah, di episode selanjutnya, karena kita sudah memasuki episode ke-7, berarti besok itu episode ke-8. Nah, episode ke-8 sampai ke-14 kita akan lebih banyak membahas masalah how to penggunaan tools marketing seperti SWOT, Canvas Business Model, atau how to make market research, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut terkait marketing, bisa saksikan sesi selanjutnya tetap di Kampus Virtual Fedy Arifin.